Kita ulangi sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai praktikum dengan materi PostgreSQL, di mana nanti kita akan memulai membuat DDL ya. Apa itu DDL? Ya mungkin sekilas dulu kita sampaikan. Share screen. Screen saya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau kemarinnya belajar pemodelan, dimulai dari apa? Pemodelan konseptual, kemudian pemodelan logik ya, kemudian pemodelan fisik ya, physical model ya, pemodelan fisik. Kemudian adik-adik juga sudah untuk mendekati konseptual logik dan fisikal ini bisa didekati dengan normalisasi kan. Normalisasi dari mulai 1NF, 2NF, bahkan 3NF, agar kemudian terbentuklah IRD gitu kan. Nah, kenapa sih ini penting? Nah, karena sebenarnya fisikal ini tidak akan muncul secara konsep ya sebelum ADD membuatnya dengan benar. Ini ya, normalisasinya harus sesuai, baru terciptalah IRD yang sesuai juga gitu. Kalau nantinya adik-adik sudah punya IRD, maka itu kita bisa membuat database fisik. Kita akan bisa membuat database fisik. Sebagai contoh, mana yang lebih dulu mesti kita buat? Rancangan atau langsung bangun? Contohnya rumah lah ya. Kita bikin kalau arsitek itu bikin apa? Bikin denahnya dulu atau bikin maket misalkan begitu ya, atau langsung bangun rumah. Mana yang dilakukan terlebih dahulu? Bikin denah. Ya? Bikin denah. Nah dulu ya, bikin rancang bangunnya kan ya. Itu tugas arsiteknya kan begitu. Kenapa sih kita bikin denahnya atau bikin rancang bangunnya dulu atau bikin maketnya dulu? Maket tahu ya? Itu yang dibikin berbentuk 3 dimensi. Kalau rancang bangunnya kan 2 dimensi gitu ya. Di kertas misalkannya digambar berapa kali berapa, ruangan ada di mana. Tapi kalau maket itu dia berbentuk bangunan gitu ya, tapi dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, pertanyaan saya, untuk apa dibikin maketnya? Untuk apa dibikin rancang bangunnya terlebih dahulu? Kenapa nggak langsung aja dibangun aja rumahnya gitu? Pokoknya kan ada di pikiran saya nih gitu. Saya langsung bangun aja. Kenapa adik-adik bilang tadi harus bikin rancang bangunnya terlebih dahulu? Ada yang punya masukan? Ada yang punya jawaban?
Ayo boleh. Siapa? Atau saya panggil ya? Ahmad Lutfi Rois. Silakan. Hadir orangnya? Pak. Mana tuh? Hadir. Tes. Gimana Ahmad Lutfi Rois? Tes. Hadir? Mic-nya udah dibuka nih. Hadir. Iya, gimana? Kalau menurut kamu perlu bikin rancang bangun dulu apa cukup langsung dibangun tuh rumah? Rancang dulu, Pak. Kenapa? Biar itu agak supaya lebih mudah nanti buat bangunnya. Agar lebih mudah dibuat bangunnya. Ya, berarti kan kita bikin itu biar nantinya kalau kita lupa, misalkan ukurannya, misalkan ya kalau dalam rancang bangun kan biasanya ada ininya ya. Oh, untuk kamarnya ukuran berapa, kali berapa kan gitu ya. Posisi nanti pintunya di sebelah mana kan begitu ya. Nah, itu biar nggak lupa mungkin nanti dalam tahap pembangunan kita cek lagi apakah sudah sesuai kan begitu ya. Yang kedua juga alasannya lebih kepada kalau kita dalam pengerjaannya itu bukan langsung kita yang mengerjakan. Contoh, Rois tadi mau bikin rumah yang ngebangun, ya pasti dimandatkan kepada tukang bangunan kan. Nggak, kecuali Rois sendiri yang langsung ngebangun ya, nyemen, ya ngebata, ya gitu ya. Kemudian Rois memutuskan tidak pakai rancang bangun, tidak pakai ininya blueprintnya kan gitu ya. Ya itu bisa-bisa aja gitu ya. Karena Rois yang akan tahu betul apa yang diinginkan dalam membuat rumah tadi. Tapi berbeda ketika Rois akan memandatkan pekerjaannya itu kepada tukang bangunan kan gitu. Artinya mengerjakan membangun rumahnya itu dalam sebuah tim. Ada orang lain, ada aspek lain yang perlu ada kesepakatan di situ. Artinya jangan sampai kemudian Rois inginnya rumah tipe 72 misalkan ya, ternyata dibangunkan oleh tukangnya tipe 36 misalkan ya, lebih kecil. Mestinya Rois maunya 2 kamar, ternyata sama tukangnya dibikin 1 kamar, kan nggak sesuai kan. Maka dengan adanya pemodelan tadi, rancang bangun kah, market kah kan gitu ya, itu bisa menjadi suatu kesepakatan. Oh, ini kan sudah dibangun ternyata tidak sesuai, bisa kita cek ininya, rancangannya kan gitu ya. Kalau sudah sesuai rancangan ya memang seperti itu mestinya kan begitu. Jadi kedua, si peran perancangan ini sebagai kesepakatan kan gitu ya, bukti kesepakatan antara si yang buat perancangan, dalam kasus ini kalau dalam IT berarti si analis ya, si desain analis dengan si beberapa pihak nih kesepakatannya, bisa dengan kesepakatan dengan si kliennya. Berarti kan yang bikin perancangan pemodelan analis, tapi yang punya keinginan, punya kebutuhan kliennya. Nanti yang bikin ke database-nya boleh jadi bukan si analisnya, boleh jadi database administrator ataupun bahkan programmernya mungkin ya, yang bikin fisik database-nya kan gitu. Nah, itu harus ada
Sepakat, nanti kalau ada terjadi sesuatu bisa dicek mana masalahnya dari pemodelan tadi. Nah, bahkan kalau di era sekarang di industri misalkan, Adik-adik, Pak, saya udah bikin IRD-nya. Kemudian saya mesti bikin lagi 2 kali kerja, bikin lagi database fisiknya. Ini kan konseptualnya di IRD ini sudah dibuat nih. Ada kotak 3 entitas katanya kan begitu ya, digambarkan. Kemudian ada bulat-bulat atribut. Kemudian ketika masuk ke physical fase, adik-adik mesti bikin lagi tabel secara real gitu kan. Nah, di industri atau di lapangan ya sebenarnya tahapan konseptual dan fisikal ini bisa berjalan seiring. Artinya saya cukup buat satu fase konseptual misalkan, fisikalnya sudah bisa jadi gitu ya. Dengan hanya satu klik jadilah database-nya. Gitu. Bahkan dimungkinkan juga klik konseptualnya sudah ada, codingannya pun sudah jadi misalkan di generate gitu ya. Sebagai contoh begini. Nah, kemarin mungkin belum di ini, saya cuma mendemokan saja ya. Adik-adik tidak perlu sampai di sini. Nanti jangan heran atau jangan kaget atau baru tahu nih ada begini. Nah, ini kasih tahu. Di dunia kerja sudah mungkin nggak bikin 2 kali seperti itu. Kita cukup sekali bikin. Contoh saya bikin diagram baru ya, IRD. Sebagai contoh apa nih? Kita nih mau bikin apa tuh katanya itu ya, physical model ataukah konseptual model kan gitu ya. Konseptual apa logical, apakah physical kan gitu tuh ya. Kemudian kita bikin saja nih entity misalkan ya. Tuh kayak begini. Entity. Nanti simbolnya kan menyesuaikan sama produknya ya. Pada kasus ini mungkin enggak kotak gitu ya, tapi ada agak lonjong dikit ya begitu. Kemudian nggak cuma langsung ditulis nama entitasnya, ada juga propertinya, atribut gitu ya. Sekarang contohnya kasus misalkan data mahasiswa gitu aja ya. Data mahasiswa, ada mahasiswa, kemudian mahasiswanya itu apa atributnya? Ternyata dia punya NIM, kan gitu ya, punya NIM. Kemudian dia punya nama, punya macam lah ya, jenis kelamin dan semacamnya. Saya nggak tuliskan lengkap di sini ya. NIM-nya misalkan varchar ya, varchar 9 ya. Varchar 9. Oke. Dan dia sebagai primary-nya misalkan NIM-nya itu. Oke. Kemudian namanya juga varchar. Namanya varchar. Bisa banyak, biarin aja 255 misalkan begitu ya. Kemudian dia punya kode prodi kan gitu ya. Kode prodi. Oke, saya tarik di sini. Prodi, program studi misalkan begitu. Kemudian prodinya ini punya kode atau ID. Kita sebut saja ID prodi gitu ya, atau kode prodi, terserah adik-adik ya. Kode prodi aja, kemudian sama nama prodi. ID prodinya kita jadikan primary key. Biasanya prodi itu kalau di vokasi IPB itu bisa A itu untuk komunikasi gitu kan ya. C untuk manajemen informatika, misalkan D untuk teknik komputer kan gitu ya. Berarti saya bikin varchar saja. Mana varchar? 1 misalkan gitu ya. Varchar 1 digit. Oke. Kemudian nama prodinya. Nama prodinya varchar juga misalkan gitu ya. Sorry.
varchar. Oke. Nah, di sini di mahasiswa dia punya dia punya ID prodi ya. Di sininya ada foreign key nih, ID prodi. Sebentar, apa ini? Suara saya kedengeran? Pak. Terdengar kan ya? Dengar, Pak. Saya lanjutkan. Ada ID prodi, di mana ID prodi ini tadi varchar 1. Varchar 1. Oke. Nah, kemudian ini adalah kan foreign key dari sini ya. Ini kan primary key-nya. Berarti saya bilang ini one to many. Ya. Mana yang one, mana yang many? Coba. Mana yang one, mana yang many? Satu mahasiswa, satu prodi kan? Oke. Satu prodi, banyak mahasiswa kan begitu ya. Ini one to many. Satu prodi banyak mahasiswa, satu mahasiswa satu prodi kan begitu ya. Nah, ketika nanti asumsinya aja ini cuma dua entitas ya. Asumsinya aja kita ini dua entitas. Kalau ada lebih ya boleh. Nanti kemudian kita mau bikin ke database-nya gimana? Ya kita tinggal generate aja database-nya. Kemudian kita mau kemana? Mau ke MySQL kah? Mau ke Postgre kah? Kan gitu ya. Contoh aja ke MySQL contohnya. Oke. Kita setting seperti ini. Duh, ketutupan. Geser dulu. Geser. Oke. 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 Sekarang dia lagi meng-generate. Atau gini lah. Generate database. Oh, ininya SQL aja ya. Terus disimpannya di mana tuh katanya di sini katanya ya. Di untitled. Oke. Kemudian oke lah ya. Oke. Kita lihat di sini dokumen tadi di mana? Untitled. Nah ini. Kita udah punya SQL-nya dari yang tadi. Coba. Wah, ini nyatu sama yang ini nyatu sama yang kerjaan saya sebelumnya. Kita bikin yang baru ini mana? Generate database, kemudian ngasih namanya mana ya? Ngasih namanya nah ini foldernya saja. Kita bikinin folder lagi di dalam new folder ya. Di dalam new folder, oke. Kemudian klik oke. Oke. New folder. Nah ini. Udah ada ird.logo.ddl. Saya maunya .sql.
SQL. Oke. Ya, .SQL. Kalau kita buka di sini, kok ada semuanya ya. Sebenarnya ini aja nih mahasiswa sama prodi ini nih. Abaikan yang kapal. Kenapa masuk lagi ya? Atau setidak gini, bisa juga gini, klik kanan, generate SQL. Nah ini nih tuh. Ini muncul ya tuh SQL-nya. Nanti kita tinggal masukin ke database-nya, bisa langsung terbentuk tabel yang kita inginkan. Prodi pun demikian, generate SQL, tuh, ada SQL-nya. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita udah memahami konsep IRD-nya, ya berarti fisiknya nanti akan kita langsung bikin otomatis bisa dengan bantuan tools ya. Toolsnya apa? Contohnya yang ini saya pakai namanya Visual Paradigm. Ada lagi mungkin yang lain, produk lain juga punya kemampuan yang seperti ini. Tuh, review saya terkait yang tadi, terkait ini nih, pemodelan ke IRD. Nah, tapi sedikit saya mau menyinggung terkait apa? Apakah semua bentukan IRD kita itu pasti benar? Jawabannya gimana deh? Apa pertanyaannya? Apakah contoh nih tadi kita bikin atau kemarin contoh kasus misalkan mart atau toko ya. Contoh kasusnya toko. Kita bikin sistem toko. Terus kita bikin ya si A, si Fulan misalkan ya, bikin IRD A, jadinya IRD A gitu ya. Kemudian si Fulanah itu bikin lagi IRD beda sama si Fulan, dia menghasilkan IRD B. Nah yang benar yang mana? IRD si A apa si IRD si B? Atau dua-duanya benar? Atau salah satunya atau dua-duanya salah kan gitu? Gimana tuh deh? Jadi tergantung apa? Tergantung asumsi yang dibuat kan gitu ya. Contoh kemarin kayak Bu Meda memberikan asumsi kalau tokonya seperti apa? Kalau tokonya seperti Lotte Mart misalkan ya, di mana kalau mau belanja harus punya member card. Berarti pasti ada entitas member sebelum penjualan, ya kan? Jadi ada penjualan, saya singkirkan yang ini. Jadi nanti itu ada penjualan, kan gitu ya, penjualan. Kemudian ada member. Gitu. Dan ini akan one to many ya. Satu member bisa banyak penjualan, satu penjualan satu member kan gitu ya. Tapi berbeda kasusnya kalau asumsi kita apa Indomart atau Alfamart di mana member ini tidak menjadi mandatori. Boleh ada opsional tapi gitu ya. Itu tidak mandatori. Artinya boleh direkam ID membernya di penjualan tapi boleh juga kosong kan begitu ya. Boleh juga kosong. Nah, kalau kasus seperti itu ada dua cara. Bisa kita jadikan dia tetap foreign key seperti halnya kasus Lotte dengan catatan di tabel member harus ada isian data contoh non-member gitu. Tapi kalau kita tidak mau mengisi, itu kita tidak bisa dia jadikan foreign key. Karena dia akan kosong misalkan. Pak, saya mau nih penjualan satu ID membernya 0. Kalau dia foreign key, constraint-nya,
itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi kalau foreign key itu harus berasal dari anggota entitas yang menjadi referensinya. Oke, bisa difahami nggak tuh? Jadi kalau misalkan di sini nih, di sini kan nanti ada primary key-nya ID penjualan gitu ya. ID penjualan. Di sini primary key-nya ID member, biar kelihatan, biar kebayang ada deh nih ya. Nah, ini primary key misalkan nih, primary key. Ini primary key. Nah, foreign key-nya apa? Contoh aja kasusnya nih. Nah, asumsinya di sini, ada dia bikin di sini. Asumsinya ID member, nah gitu ya, adalah foreign key. Berarti kan ini kita tarik di sini nih. Set ke sini. ID member ke ID member. Oke. Nah, ini. Berarti kan ID member ini foreign key dari si tabel member. Nah, ID member ini nggak boleh berisi nol karena dia key. Setiap yang key nggak boleh nol. Nah, kalau ADD membuatnya seperti ini kasus lote. Seperti ini lote mart. Tapi Indomaret belum tentu begini. Bisa begini dengan asumsi nanti ada isian di sininya nih. ID member 1 misalkan namanya Fulan. Tapi ada nanti ID member 2 misalkan non-member. Selain daftar member, ada satu field khusus untuk yang non-member. Jadi setiap yang bukan member, dia menggunakan ID yang non-member tadi. Ini bisa begini. Kalau misalkan Alfa ataupun Indomaret memproyeksikan IRD-nya seperti ini, baru dikatakan benar. Asumsinya benar. Tapi kalau ternyata nyimpennya itu nol, nggak bisa begini. Ini harus diputus. Nah, nggak boleh. Nggak boleh ada. Nah, artinya tadi dikatakan benar tergantung asumsinya. Jadi ya, balik lagi ke sini. Apakah kemudian IRD A dan IRD B itu benar? Kita tidak bisa mengatakannya benar atau tidak sampai kita tahu asumsi yang digunakan. Jadi bukan berarti setiap IRD itu pasti benar karena punya asumsi masing-masing. Nah, tergantung. Contoh begini maksud saya. Kalau kita nih sedang membuat kasus toko lote, mart misalkan gitu ya. Si IRDA menggambarkan seperti ini gitu ya. Sedangkan IRDB bukan seperti ini. Nggak ada membernya contohnya gitu ya. Nggak ada ini misalnya. Maka mana yang benar? Maka yang benar adalah IRDA. IRDB salah. Nggak bisa kita bilang IRDA benar, IRDB benar. Nggak bisa karena proses bisnisnya harus sama gitu. Nggak bisa kita mau bikin proses bisnis Lotte Mart dengan IRD yang tidak dengan asumsi Lotte Mart juga. Gitu. Bisa difahami nggak? Jadi ini kalau dikatakan ini ilmu pasti atau bukan? Pasti sesuai dengan studi kasusnya gitu ya, sesuai dengan asumsinya. Nggak bisa kita ada asumsi A kemudian dijawab dengan yang lain, nggak bisa, salah tetap gitu ya. Tapi kalau mengatakan bahwa IRDA benar sesuai asumsinya, IRDB benar sesuai asumsinya, iya. Tapi apakah sesuai dengan studi kasusnya? Nah itu perlu dipertanyakan. Jadi tidak semua IRD itu akan dibilang benar ya. Nah, itu satu. Atau begini lagi pendekatannya. Bisa saja nih IRDA dikatakan benar, IRDB dikatakan benar. Kenapa? IRDA benar di normal 1NF misalkan. Sedangkan IRDB benar di 2NF. Nah, sekarang gimana? Kita mau ngambil yang mana? Nah, kalau udah ada yang 2NF, ya 1NF-nya gugur kan mestinya. 1NF kan baru cuma apa? Flat apa row kan gitu ya. Setiap baris terisi nilai misalkan begitu. Nah, kalau ada yang 2NF-nya ya berarti itu yang benar kan gitu. Sudah memperhatikan
functional dependency misalkan gitu ya. Bisa difahami nggak nih? Nanti kalau ada 3NF, mana yang benar? Ya, kalau udah ada 3NF ya 3NF yang benar. Dan begitu. Tapi bukan 3NF yang asal dengan catatan 3NF-nya benar ya. Bukan diada-adakan. Kadang bisa juga seperti itu kasusnya. Bikin IRD sampai 3NF tapi diada-adakan misalkan. Bisa difahami ya maksudnya bahwa IRD itu juga ada benar dan salahnya gitu. Oke, kembali lagi ke ini. Bahwa dengan tools nanti ADD bisa membuat konseptual modeling menjadi physical modeling tadi itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tools lainnya dalam RDBMS. Perlu ADD pahami konsep yang ini ya. Konsep yang ini nih dari pemodelan konseptual physical normalisasi khususnya ya, IRD, Entity Relational Diagram, ini berada pada dunia database yang relasional. Gitu ya. Ini semua yang ada dipelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 hari ini, sampai sekarang ini adalah relasional database. Kenapa saya perlu tekankan? Karena ada juga konsep yang bukan relasional database. Atau nanti ADD juga mungkin kita perkenalkan NoSQL. Database yang konsepnya NoSQL. Oke. Kalau kalau relational database ini perlu ada yang namanya RDBMS. RD-nya relational database, RDB-nya relational database, database, MS-nya manajemen sistem. Apa contohnya RDBMS? Apa contohnya? Contohnya tadi kalau relational database-nya contohnya MySQL, PostgreSQL, apalagi Oracle, apalagi MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, Microsoft Access juga itu relational database. Kemudian RDBMS-nya apa? RDBMS-nya misalkan ADD sudah pernah pakai MySQL atau MariaDB. Ini MariaDB gitu ya. Sudah pernah pakai sebelumnya? Hah? Sudah? Nah, pernah. MySQL. MySQL. RDBMS-nya pakai apa? Nah, ini harus dipisahkan. Mana relational database, mana RDBMS-nya gitu. RDBMS, manajemen sistemnya itu ada contoh. Mungkin ADD mengenal PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin itu RDBMS-nya. Gitu ya. Atau nanti kita akan belajar PostgreSQL. Itu ada PGAdmin. Nah, itu adalah RDBMS-nya. Di mana di sini merupakan tools untuk bisa melakukan proses DDL, DML, DCL. Wah, apalagi tuh DDL, DML, DCL. Ada istilah DDL, DML, DCL. DDL itu data definition language. DML itu data modification
language. DCL itu data control language. Hari ini kita akan membahas yang DDL. DDL dulu. Nanti kita akan lebih jauh apa sih DDL, apa sih DML, apa sih DCL di pertemuan-pertemuan mendatang. Khusus hari ini kita akan belajar yang DDL. Apa yang DDL ini, Pak? Nanti kita dalam ke depan nih. Saya kembali lagi ke sini dulu nih. Contohnya ini ya, MySQL punya phpMyAdmin. Apakah cuma phpMyAdmin? Ini kan berbasis web. Ini berbasis web. Sebenarnya kan ada juga MySQL Workbench ya, Workbench, MySQL Workbench kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, coba kita cek MySQL Workbench apa Workbench ya, sorry, Workbench gitu ya, bench. Duh. MySQL Workbench ini versi webnya, ini versi desktop. Nah, bahkan ada yang universal. Jadi kalau ada yang mau install MySQL Workbench, ini berarti mesti diinstal dulu nih, karena versi desktop. Kalau phpMyAdmin nanti diaksesnya dari browser karena versi web. pgadmin juga nanti diaksesnya dari browser. Nah, versi web. Sebenarnya ada juga yang universal. Contoh apa? The Beaver. Ini The Beaver juga bisa. Oracle The Beaver juga bisa. Kenapa dikatakan umum? Jadi ada yang install driver untuk relational database. Pakai satu RDBMS ini bisa semua diakses. Nah, kalau ADD nanti mau, ini pilihan terserah. Saya memperkenalkan dulu. Mau pakai yang mananya terserah adik-adik. The Beaver. ADD bisa mengakses thebeaver.io. Thebeaver.io. Dan klik download. Nanti, nah itu tadi, sorry, back dulu sedikit ya. Katanya tuh, support semua populer database. MySQL, Postgre, SQLite, Oracle, DB2, SQL Server, yang tadi saya sudah sebut-sebut ya. Ada yang belum disebut, Sybase, Access, Teradata, Firebird. Nah, ini yang apa? Firebird ini real-time database ya. Apache Hive, Unix, Presto. Nah, support ya. Apakah dia support NoSQL? Nah, kalau sini belum disebut sih. Tadi juga kita belum ada pembahasan NoSQL. Apa contohnya NoSQL? Nanti ada MongoDB, ada Influx gitu ya. Influx. Ada apa? Yang lain-lain lah nanti. Kita silakan adik-adik nanti unduh kalau mau, tapi kalaupun enggak apa-apa. Nah, saya unduh nih. Tapi seminimalnya adik-adik harus menginstal ini driver si database-nya, oke? Kalau adik-adik mau MySQL berarti kan harus menginstal MySQL-nya gitu ya. Biasanya mungkin ini adik-adik biasanya ya sangat populernya itu nginstal XAMPP ya. Ya enggak? Yang udah pernah pakai MySQL, pakainya apa? Install MySQL-nya atau XAMPP? XAMPP, Pak. XAMPP-nya karena di dalamnya ada modul MySQL atau MariaDB kalau yang sekarang. XAMPP itu kan singkatan ya. Cross, Apache,
MySQL MariaDB, PHP, Perl, kan gitu ya. Di dalam bundle ini ada modul MySQL atau MariaDB-nya kan gitu. Dia udah installin. Tapi sebenarnya Adik bisa install ini sendiri. Ya. Pada kasus Postgre kita akan menggunakan Postgre ya. Nah, mungkin ini nanti di mata kuliah lain akan karena fiturnya lebih kayak Postgre ya. Secara fitur ya. Tapi kalau populer dan apa ya? Populer lah ya. Itu MySQL paling populer ya. Sekarang Postgre dua-duanya ini sama-sama MySQL. MySQL sekarang udah diakuisisi. MariaDB sama PostgreSQL-nya sama-sama free. Oke. Oracle MySQL sekarang berbayar, SQL Server berbayar, akses berbayar kan gitu ya. Sebenarnya ini berbayar. Maka kita akan coba di mata kuliah ini menggunakan tools-nya yang relational database-nya yang Postgre. Oke. Nah, untuk menggunakan Postgre, kita harus menginstal Postgre-nya. Kita bisa dapatkan di postgresql.org itu ya. Silahkan diunduh. Versinya sekarang udah PostgreSQL 13 ya. PostgreSQL 13. Aduh, saya belum install juga nih. Nah, tadi ada dikasih bahan tuh sama Bu Meda, mungkin isinya apa sih belum buka ya. Nah, kalau ada yang mau download ya, kita download saja. Nah, pilihannya ini Linux, Mac, Windows, Solaris, BSD ya. Saya masih pengguna Windows. Kemudian versinya bisa dipilih juga sih. Atau di sini katanya nih. Download the installer. Oke. Versi yang mana? Versi 13 yang terbaru, teranyar. Mau versi mana? Oh, yang available baru Mac sama Windows. Saya Windows. Berapa besarnya? Coba kita lihat. Besarnya 200 mega. 204 mega. Silakan diunduh di jaringan masing-masing ya. Nanti kalau sudah ada ini, kalau sudah diinstal, asumsikan saja saya udah install ya. Installnya ya cukup mudah lah ya, di next aja kayaknya. Kalau sudah diinstal, nanti ADD akan disuguhkan PostgreSQL nih. Saya installnya versi 11 nih. Udah ketinggalan 2 versi, tapi nggak apa-apa ya. Saya pakai aja dulu yang ini. Nanti ADD akan dikasih tuh beserta PG adminnya. PG admin versi 4 nih yang disajikan. Kalau nggak tahu kalau di versi yang 13 Postgre-nya, atau kita bisa juga unduh secara mandiri PG adminnya di pgadmin.org. pgadmin.org, kalau di sini masih versi 4, pgadmin 4 versi poin 26. Nah, ini. Jadi boleh adik-adik juga kalau mau download PG adminnya secara manual ya. Tapi kalau adik-adik sudah download yang ini, mestinya sih PG adminnya juga diikut sertakan. Nanti kalau sudah ada, silakan dibuka PG adminnya. Ada yang sudah nginstal atau belum? Ada yang udah nginstal? Download, Pak. Ya? Udah, Pak. Udah. Lagi di-download, Pak. Lagi di-download, ada yang baru download, ada yang udah nginstal. Ada kendala nggak ketika instalasi? Stack Builder perlu diinstal nggak, Pak? Stack Builder boleh nanti nginstalnya, jadi nggak harus diinstal langsung ya. Itu kan mana tuh? Ini kan Stack Builder, aplikasi-aplikasi tambahannya nggak perlu, Jadi nggak harus kan, Pak? nggak harus.
Oke, Nanti baik. kalau udah diinstal, ada dia mau nginstal lagi juga boleh, tinggal klik lagi. Misalkan jadi ini misalkan Stack Builder itu saya mau nambahin fitur GIS misalkan itu bisa. Jadi tapi ya itu dia ngunduh lagi kan gitu. Lebih lama lagi installnya. Nah, nanti perlu ada ini kan ketika buka PG admin terkadang yang punya saya nih suka muncul error. Jadi dari versi PG admin yang lama ini versi PG admin yang web ini kadang muncul error ketika kita mau buka. Nggak tahu kalau di tempat adik-adik apakah sama ataukah enggak. Tapi beberapa tempat atau beberapa rekan saya juga yang menggunakan PG admin mengalami hal serupa. Itu kalau saya ya, itu bukan error yang maksudnya sebenarnya dia jalan cuma karena entah itu dia bentrok sama aplikasi lain gitu ya. Nih contoh begini tuh bunyi begitu error tuh. PG admin 4 nah nggak bisa kontak. Nanti kalau ada menemukan seperti ini jangan panik, cobain lagi aja gitu. Kalau saya masih begitu ya, dibuka lagi, dicoba akses lagi. Sampai beberapa kali memang. Tapi kalau ada yang mau saya tampilkan lagi opsi yang lainnya ya. The Beaver misalkan ini ya, The Beaver. Kemudian kita nanti mau koneksi ke Postgre-nya. Nah, dia sediakan banyak tuh SQL dan NoSQL ya. Kalau yang SQL, yang ini SQL, yang basisnya SQL, DB2, macam-macam tuh. Yang basisnya SQL. Ada juga yang basisnya NoSQL. Nah, kalau yang NoSQL ini tergantung versi yang kita download ya. Apakah community, apakah saya nggak tahu ini fiturnya dikasih apa enggak. Tapi balik lagi ke sini, kita mau yang Postgre misalkan gitu. Next. Mana yang tadi Postgre? Ya, ini ya, tuh ya. Oh, drivernya belum ada dia. Dia download driver dulu. Oke. Ya pokoknya gini lah. Oh, bentar. Oke. Oke. Settingannya hostnya tuh localhost. Database-nya sebenarnya ini defaultnya ya. Dia akan bikinkan Postgres. Portnya 5432. Username defaultnya juga Postgres. Hati-hati dalam pemberian password. Karena kalau ada dia lupa passwordnya nggak bisa masuk kan gitu ya. Nah, ini versi Postgres-nya barangkali ada yang menginstal lebih dari satu. Nah, bisa saya masukin coba dulu ya. Test connection. Test connection. Yang PG admin 4 saya juga nih udah kebuka nih. Ini PG admin 4 saya. Ini kalau PG admin nah bukannya nanti kalau tadi kan saya udah 2 kali nyoba, yang pertama gagal kan, yang kedua berhasil masuk. Ini kalau mau download versi terbarunya. Oke. Opsional ini mah. Nah, ini password ini jangan sampai lupa. Nah,
Contoh saya masukin nih passwordnya ya. Kemudian nah, ini udah masuk. Ini kalau yang Postgre. Nah, PostgreSQL. Minta masuk lagi. Oke. Nah, ini toolsnya. Jadi yang pasti akan ada didapatkan RDBMS-nya PG admin. Ini ya, yang akan ada didapatkan ketika ADD menginstal PostgreSQL yang ini. Kalau ini diinstal nih, PG adminnya dapat. Tapi kalau ADD mau pakai RDBMS yang lain, contohnya The Beaver, contohnya seperti ini itu. Nah, ini ADD bisa melakukan hal yang tadi saya demokan. Ini hasil connection testnya berhasil juga tuh. Tuh, connected tuh. Oke. Nah, ketika ADD kalau udah connected begini, ADD bisa finish atau apa ini? Nah, ini show all database atau gimana? Tapi karena ini opsional, nah saya akan lihatkan yang ini. Yang PG admin aja ya. Pertama, DDL itu, nah sekarang setelah perkenalan terhadap RDBMS-nya, kita akan masuk ke DDL-nya, pembahasan DDL-nya. DML dan DCL di pertemuan mendatang. DDL itu terkait masalah pembuatan dan modifikasi sekaligus menghapus data-data, bukan data ya, tapi lebih kepada struktur. Ini ke struktur. Mulai dari create, modification, atau istilah SQL-nya itu alter. Ini terkait masalah SQL ini ya. Ini nih kita ngomongin DDL, DML, DCL itu ngomongin SQL. SQL itu apa? Apa SQL? Structure, query, language. Bahasa query ya. SQL itu ada yang terkategorikan DDL, ada yang DML, ada yang DCL. Bisa dipahami? Di SQL, bahasa SQL itu ada yang tergolong DDL, DML, DCL. Mana yang DDL? Create, alter, drop. Dan kalau nggak salah, truncate. Untuk memastikan ya. Truncate, DDL. Tuh, truncate itu DDL. Truncate itu masuk DDL. Oke. Padahal, kenapa ragu? Karena truncate itu fungsinya menghapus data ya. Tapi karena dia menghapus datanya itu beserta indeks ya. Indeks nanti ya membedakannya ketika kita sudah masuk DML aja. Truncate masuk, pokoknya dia masuk DDL. Terkait structure. Jadi ada create, alter, drop, dan truncate. Nah, sekarang kita akan cobain. Pertama, create ya. Jadi nanti ini bisa dipastikan tugasnya adalah pertama menginstal tugas hari ini ya. Yang pertama adalah install PostgreSQL. Ini dari situs apa tuh? Situsnya postgre.org, postgresql.org. Nah, ini. Install.
Setelah diinstal, nanti dibuat database. Database-nya yang relasional tentunya ya. Ketika kita bilang database di Postgre berarti pasti relasional database. Oke. Buat DB. Gimana cara buat DB? Nah, sekarang di sini ada perlu kita lihat dulu di sini nih. Di PostgreSQL ada database. Ini apa Pak? Kok ada banyak sih servernya ini ya? Ini bisa kita bikin sih, create server. Ya. Jadi ini server kita ceritanya, server Postgre. Kemudian ada databases, ada login, group, roles ya. Nah, sebenarnya ini kita tercatat di sini mestinya nih. Nih, kalau ADD tadi masuk menggunakan akun Postgres, nah ini berarti akun ADD nih. Ini sebenarnya. Kalau kita daftarkan lagi juga mestinya bisa ya. Oke, kemudian kalau yang tabel spaces ini juga settingan-settingan default atau global. Oke. Yang akan kita banyak gunakan adalah yang di sini. Yang di databases, oke. Nah, sekarang kita mau bikin database. Contoh database-nya apa nih? Kalau saya punya akuisisi toponim ceritanya ini ya. Ada blank, ada DB Sakti, ada migrasi. Nah, ini adalah contoh database-nya. Nah, sekarang kita coba bikin database-nya. Gimana? Oke. Kalau di sini kita nggak bisa langsung. Di sini kita harus langsung pakai ininya ya, pakai graphical user interface-nya nih ceritanya. Harus pakai graphical user interface-nya. Pertama, untuk buat database. Di databases kita tinggal klik kanan, create database. Ini kalau pakai graphical. Sebagai contoh, kita bikin database toko ya, database toko ceritanya. Kita bikin database toko nih. Ada apa aja? Definition, security, parameter, advanced, SQL-nya. Langsung dibikinin tuh sama dia. Kalau mau bikin database itu create database tuh begitu ya. Sebenarnya tadi saya mau ke sini dulu. Cuma nggak bisa. Nggak apa-apa. Pokoknya create itu berarti klausul create yang tadi ya. Itu adalah nih, DDL. Contoh DDL. Create apa? Create itu bisa create database. Nah, create database. Kemudian nama database-nya. Nah, oke. Save. Tunggu sebentar. Agak lama ya. Sabarlah. Nah, udah. Nah, tuh. Oke. Ketika sudah membuat database toko, itu kita akan disajikan beberapa fitur tuh ya. Ada cache, ada katalog, ada event trigger, extension. Di sini kita extension defaultnya Postgre, PL PostgreSQL. Kemudian ada
foreign data wrappers, foreign data wrappers, kemudian language, sama skema. Yang ADD perlu soroti adalah yang skema untuk saat ini ya. Skema aja. Jadi ada database, ada skema. Jadi begini, ini seperti kita dalam satu database punya beberapa kamar gitu. Skema itu. Jadi saya punya database nih, bisa ada skema A, skema B, skema C. Kita bisa bikin lebih dari satu skema gitu ya. Bisa kita bikin lebih dari satu skema. Defaultnya ini public ya, skema public. Apa sih peruntukannya? Jadi kalau ADD nanti sudah menjadi database administrator, kalau kita punya sistem nih, sistemnya lagi online, contoh simak atau sistem penjualan tadi, toko, lagi online nih. Kan, tapi kita mau mengadakan perbaikan atau developer gitu ya, apa mau pengembangan gitu ya. Kita bisa aja membuat database bayangan. Tetap di database toko, tapi kita buat skema yang lain gitu ya. Kita membuat skema. Create schema. Contoh skema tadi public, ini skema private misalkan gitu ya. Apa database ininya? Sintak SQL-nya. Create skema. Nah, yang kedua tuh. Tadi terkait create. Nah, create itu ada yang apa tadi? Create database. Ada yang create skema, kan gitu ya. Create-nya itu ada yang database, ada yang skema. Oke. Skema itu kayak kalau saya menggambarkan database itu satu rumah, misalkan skema itu kamar-kamar gitu ya, kamar-kamar. Dengan fitur yang sama. Kotak apa? Ruangan-ruangan dengan fitur yang sama. Nanti isinya setiap skema itu punya tabel-tabel. Ya, oke. Tadi fungsinya apa? Nah, kalau tadi misalkan kita punya sistem toko, database-nya namanya toko, kemudian skemanya public ini yang lagi online misalkan. Kemudian kita melakukan perubahan atau penambahan database atau memodifikasi tabel misalkan ya. Kan akan sangat rentan kalau langsung kita rubah yang di online-nya itu, yang lagi digunakan. Maka kita bisa membuat skema bayangan gitu ya. Kita duplikat saja dulu. Kita duplikat yang di public misalkan, kemudian kita bikin skema baru. Kita ubah-ubah di skema yang baru kemudian kita arahkan kalau sudah selesai ke skema yang baru itu. Nah, itu salah satu tujuannya. Ya, biar nggak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Oke, di dalam skema nanti ada banyak juga tuh. Ada collation, domain, FTS, kemudian tabel. Tapi yang perlu ADD soroti, yang akan banyak kita gunakan adalah sequences, tabel, trigger, ya mungkin prosedur ataupun function, views, ya, itu juga yang akan kita gunakan. Jadi yang atas-atas enggak, yang akan fokus kita gunakan banyaknya tabel ya, tabel, kedua view, ketiga trigger, sequences juga, mungkin sekitar itulah. Nah, akan sering kita gunakan ke depan. Nah, tabel, nah isinya ya tergantung kalau kita sudah buat. Nah, ini masih kosong tabelnya, belum ada yang kita buat. Gimana cara buatnya? Klik kanan, create tabel. Klik kanan, create tabel. Kasih nama tabelnya apa? Tadi misalkan tabel barang, misalkan gitu ya. Namanya toko kan pasti ada tabel barang gitu ya. Ini ownernya siapa,
skemanya yang mana kan? Tadi nggak jadi kita bikin kan skema. Oke, kemudian SQL-nya kayak gimana? Belum muncul. Nah ini, create tabel. Nah, kalau mau bikin tabel berarti, nah create ada satu lagi, create tabel. Kalau ada yang mau beserta kolom-kolomnya, nah, kolomnya ada apa aja, misalkan. Nah, dia tinggal tambahkan di sini. Oh, akan ada ID barang. ID barang itu serial. Serial. Apa itu serial, Pak? Kalau di MySQL ada dia mengenal auto increment, ya. Auto increment. Nah, kalau di Postgre namanya serial. Nanti ini akan disimpan di sequences sini. Jadi daftar yang sequences itu isinya adalah daftar yang pakai auto increment. Tapi kalau ada dia mau cuma integer misalkan ya, integer ada integer misalkan. Nah, berarti ini angka biasa tanpa auto increment. Kalau ada DPN auto increment pakainya serial. Oke, bisa difahami? Halo? Dengerin kan? Oke. Benar, Pak. Oke. Nah, ID barang misalkan jadi primary berarti ininya diklik yes. Kemudian nanti ada apa lagi? Nama barang. Nama barang. Tipe datanya apa? Varchar misalkan ya. Varchar. Varying kalau di sini ya. Karakter varying. Nggak ada varchar di sini. Jadi tipe data itu spesifik tergantung kepada tools yang digunakan ya. Nah, kalau di sini nggak ada varying tadi ada ya. Oke. Berapa? Terserah ada deh, misalkan 100 misalkan gitu ya. Terus apalagi terkait barang biasanya stok ya. Stok. Stok ini nggak mungkin setengah kan? Maka kita kasih integer. Integer. Apalagi? ID barang, nama barang, stok harga. Nah, harga. Harga satuan ya. Harga satuan boleh. Atau harga aja. Harga aja ya. Harga ini bisa desimal nggak? Tergantung ini ya, kalau toko itu ada koma-komanya mungkin ya. Atau kalaupun nggak koma ya berapa rupiah. Tapi jarang sih yang pakai koma ya. Ada deh boleh pakai integer atau boleh pakai double. Kalau double precision itu artinya ada koma-komanya. Bisa koma. Tapi kalau tidak kita asumsikan atau kita anggap nanti harga itu tidak ada koma-komanya, ya berarti cukup pakai integer. Terserah ada deh mau pakai yang mana. Misalkan aja ini pakai, tapi harga nggak mungkin ada 1000,5 gitu ya. Paling 1005 mungkin ada gitu, 1005. Itu aja udah cukup aneh mungkin bagi kita ya, pengguna. Jadi ini integer aja dulu, coba kita buat integer. Oke, cukup ID barang, nama barang, stok, harga. Nah, kita lihat nih SQL-nya. Oh, ternyata begini nih. Untuk bikin tabel itu, create tabel. Kalau tadi kan create database, nama database-nya. Cukup begitu aja kan? Bikin skema, create skema, nama skemanya. Cukup begitu aja kan?
Nah, ternyata sekarang create tabel nggak cukup tuh nama tabelnya. Nah, ini kalau mau lengkap, ya sebenarnya ini boleh nggak ada. Kalau create tabel barang itu juga bisa, tapi dengan asumsi nanti kita akan buat tabelnya di skema yang aktif ya. Tapi kalau versi lengkapnya gini, create tabel, skema apa, titik, nama tabelnya. Ini nama skemanya nih. Skemanya public. Public titik barang. Barang adalah nama tabelnya. Terus kurung buka kurung tutup, kurung buka kurung tutup, ID barang, tipe datanya serial. Nama barang, tipe datanya karakter varying. Berapa? 100. Stok, tipe datanya integer. Harga, tipe datanya integer. Kemudian kita jadikan primary key yang mana? ID barang. Kayak begini. Nah, ini struktur create tabel. Dede harus ingat nih. Create tabel, skema, titik, nama tabel, kurung buka, kurung tutup, di dalamnya adalah field-fieldnya, ya kan? Field apa, field apa, field apa. Field, nama field, spasi, tipe data. Nama field, spasi, tipe data, gitu. Kemudian di akhir kalau mau ada primary key, ketik primary key, nah begitu. Apa fieldnya? Bisa difahami? Oke? Halo? Ya, Pak. Oke. Save. Nah, ketika udah di save, jadilah tabel barang dengan kolom atau field, ID barang, nama barang, stok, dan harga. Constraint-nya, constraint itu bisa primary key, bisa foreign key. Nah, constraint-nya adalah barang, primary key. Oke. Nanti ada trigger, ada index. Ini abaikan saja dulu. Ini yang penting tabel, punya field, punya kolom, ada constraint-nya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, DDL create-nya. Kita udah bikin 3 tuh. Database, skema, tabel. Bisa difahami? Nah, sekarang kita coba lagi. Mana? Kalau tidak menggunakan graphical user interface. Nah, kalau tidak menggunakan graphical user interface. Terus gimana caranya? Pakai mode SQL-nya. Nah, di sini kita klik kanan query tool. Query tool. Atau kalau ada ini kan di database-nya ya. Kalau di ininya bisa nggak? Databases nggak bisa, nggak aktif ya. Harus di database-nya ya. Klik. Ini ikonnya. Contoh, bisa nggak kita, ini kan di DB Toko ya, bisa nggak kita bikin database baru? Create, misalkan, Mart gitu ya. Create, apa? Database Mart. Runningnya yang ini ya, execute atau refresh F5. Tombolnya kayak play. Klik. Kita coba. Lama ya? Apa gagal nih? Berhasil. Kita lihat ada nggak? Tuh, nggak ada. Gimana dia? Coba kita refresh dulu. Akuisisi nggak usah.
Nah, muncul tuh ya. Jadi kita bisa secara SQL-nya, tolong diperhatikan. Adik-adik, kita sangat berharap adik-adik memahami SQL-nya. Yang tadi klik-klik itu untuk membantu kita dalam pengerjaan agar bisa lebih cepat pakai graphical user interface. Tapi pada prinsipnya ketika kita klik kanan create database itu menjalankan fungsi SQL yang ini. Create database math misalkan begitu. Bisa dipahami? Nah, kalau kita mau bikin skema, tentu saja kita harus menuju use ada nggak? Oh, salah. Uses. Nah, salah juga. Kita harus nggak bisa dari sini nih. Kalau ini kan lagi di toko. Kalau kita mau nambahin apa? Apa tadi namanya? Skema, sorry. Skema yaitu harus di database yang kita maksud. Kalau kita nambahin skema di sini berarti kita akan menambahkan skema di toko. Boleh, nggak apa-apa kita tambahin skema. Create skema. Private misalkan gitu ya. Ataupun apalah dev misalkan, development atau klik. Nah, berhasil. Munculnya di mana? Di sini nih, toko skema. Skemanya tadinya 1, sekarang skemanya jadi 2 tuh. Ada private. Oke. Oke, ini sintaksisnya. Kemudian misalkan kita mau bikin tabel. Berarti tadi apa? Create tabel. Terus skemanya apa? Publik. Misalkan yang private kita biarkan dulu. Kan tadi tabel yang sudah ada adanya di public kan? Tabel barang. Nah, sekarang saya mau bikin misalkan tabel kedua, ya ini kategori barang. Nah, kategori aja ya. Kategori barang ceritanya. Public kategori. Maksudnya ini apakah makanan, ataukah minuman, ataukah atau mau supplier juga boleh. Nah, sementara kategori aja dulu ya. Nah, kategori. Kemudian fieldnya apa? Fieldnya dalam kurung, kan begitu. Fieldnya ada ID kategori. ID kategori ini serial. Nah, gitu ya. Koma, berarti dia nanti auto increment. Nah, taunya dia auto increment dari mana? Di sini, mana tuh? Sequencesnya dia bertambah tadi kalau yang barang tuh. Nah, tadi kan kosong, sekarang barang ID barang. Jadi ID barangnya itu auto increment. Nah, sekarang kita bikin kategori juga ini. Mestinya ini nanti nambah nih ya di sini. Nama kategori apa tadi? Karakter varying berapa? 100 misalkan. Udah cukup itu aja ya. Kemudian kita jadikan primary key. Siapa yang primary key? ID kategori. Gitu. Kita jalankan. Berhasil. Ya. Kita lihat di sini tabelnya tadinya 1, kita refresh jadi 2 tuh. Yaitu ada barang, ada kategori. Sequencesnya juga mestinya jadi 2. Tuh ya. Ada barang ID barang sama kategori ID kategori. Gimana? Nah, kita tadi sudah mencobakan DDL untuk kasus create 2 cara. Menggunakan graphical user interface, klik-klik, atau menggunakan tadi SQL, bahasa SQL-nya. Nah, di sini ya, di query tool. Apa ini? Ya, query tool. Oke, jadi bisa seperti itu. Oke.
Berikutnya, misalkan ternyata saya mau rubah misalkan ya. Alter. Alter itu merubah ya. Alter itu merubah. Atau sebelum ke alter, ke drop dulu lah. Drop. Drop ini juga ada beberapa macam ya. Drop tabel. Nah, yang kita udah buat kita hapus lagi coba ya. Drop tabel misalkan ya. Dari ini. Pak, bisa nggak sih ini saya bikin di satu, tadi kan udah create database apa tadi, Mart ya. Kemudian saya bikin juga create skema private gitu ya. Ini bisa nggak sih Pak sekali jalan? Bisa. Adik harus menambahi titik koma. Tanda berakhirnya perintah. Nah, kalau begini adik langsung running, tiga-tiganya jalan. Ini jalan, ini jalan, ini jalan. 3. Tapi kalau adik, Pak saya punya 3 ini, saya cuma mau menjalankan yang skema. Bisa nggak Pak? Bisa juga. Adik blok, baru adik jalankan. Itu yang akan dijalankan cuma yang adik blok saja. Bisa dipahami? Kemudian Pak, saya nggak mau menjalankan tiga-tiganya ini. Saya mau bikin baru lagi. Tadi kan drop, ada drop ya. Drop itu untuk ngapus. Drop tabel misalkan ya. Tabel apa? Tabel public titik kategori. Saya mau jalanin yang ini aja, drop aja. Yang ini enggak. Nah, jadi bisa komen. Komen di SQL itu pakai strip-strip begini. Ini komen. Tidak akan dijalankan. Atau kalau yang multi bintang biasa gitu. Ini berarti, nah, satu blok ini tidak akan dijalankan. Ini jadi komen aja, di komen, nggak dijalanin. Bisa dipahami? Jadi bisa juga ada bikin bahasa-bahasa di query tool-nya. Contoh ini ya, kita hapus lagi nih kategori tabel ini ya. Jalankan. Berhasil tuh. Kalau kita refresh. Nah, tinggal satu lagi itu ya, tabelnya. Sequence-nya juga mestinya tinggal satu. Nah, itu. Oke, drop tabel. Kemudian kalau saya mau drop skema. Skema. Ya sama, drop skema, nama skemanya ya. Private. Nah, gitu ya. Skema private. Nah, ini saya mau nggak jalan kan. Nah, gitu aja. Oke. Drop skema private. Jalankan, berhasil. Nah, ini tadinya ada. Sekarang kita refresh. Udah tidak ada lagi. Tuh. Berarti drop tabel, drop skema, udah kita cobain. Kemudian terakhir drop DB ya, database ya. Drop DB tadi kita bikin Mart. Kita mau hapus. Bisa nggak? Tadi kan saya bilang kalau mau satu ini di blok aja, bisa nggak? Nah, kayak gini contohnya. Klik. Wah, apa nih? Oh, bukan drop DB, sorry. Database. Drop database. Set, di blok, kemudian dijalankan. Berhasil. Tadinya ada nih Mart-nya. Saya refresh. Jadi 9. Mart-nya udah nggak ada. Oke, begitu beberapa cara atau teknik mengelola SQL. Ini kita baru menyelesaikan yang SQL create sama drop. Nah,
Create database, create skema, create tabel, drop database. Huruf besar, huruf kecil terkait di fungsinya ya. Create, misalkan huruf kecil aja. Bisa nggak Pak? Bisa. Besar kecil, kapitalisnya itu ini nggak diperhatikan ya. Database, skema ini mau kecil semua, mau alay boleh. Tapi yang perlu menjadi concern adalah di sini nih, penamaan. Saya sangat merekomendasikan untuk tidak menggunakan spasi, gitu ya. Contoh, misalkan Add mau bikin Mart Indo, misalkan gitu ya. Add pakai Mart spasi Indo, pakai kutip begitu ya. Maksudnya di bahwa saya maunya Mart spasi Indo. Ini saya tidak merekomendasikan. Walaupun misalkan nanti bisa, tapi ke depan-depannya jadi lebih ribet gitu ya. Hendaknya kalau mau ada dua kata, menggunakan underscore, Mart underscore Indo, misalkan begitu. Kemudian untuk penamaan baik database, skema maupun tabel maupun field ini case sensitif. Adik-adik bikin Mart sama Mart sama nanti Mart ini bisa dianggap berbeda gitu. Maka kalau saya biasanya standarnya menggunakan huruf kecil saja. Dan tadi kalau lebih dari satu suku kata menggunakan underscore. Bisa difahami? Huruf kecil, kalau lebih dari satu suku kata menggunakan underscore. Bisa difahami? Bisa, Pak. Itu sebenarnya tidak pakem, tapi membantu dalam pengerjaan ke depan. Kemudian apa lagi ya? Oh ya tadi alter. Contoh misalkan alter itu untuk modifikasi. Contoh kita mau kan ini nama database-nya toko. Oke. Sekarang saya mau kita alter database. Kalau oh ya, untuk yang drop ini juga bisa GUI-nya ya, kliknya di mana? Ini klik kanan, delete atau drop gitu ya, untuk database. Kemudian contoh lain, skema, klik kanan, delete atau drop ya. Tabel pun sama. Barang, klik kanan, delete atau drop, itu kliknya. Nah, sekarang kalau kita mau merename, misalkan toko, tadinya toko nih, saya mau jadi Mart. Gimana caranya? Kalau database nggak bisa. Kita rename. Oh gini, klik kanan. Toko ya, toko jadi Mart ya. Klik kanan, properti. Nah, kita ganti jadi Mart gitu ya. Kita lihat SQL-nya. Nah, ada alter database tuh. Alter database. Nah, yang sedang kita perbincangkan sekarang alter database. Nah, berarti kita lagi memodifikasi database ya. Pada kasus ini kita mau merename dari toko, rename to Mart. Jadi alter itu kan bisa modifikasi itu bisa macam-macam. Bisa rename, bisa apa lagi ya? Kalau kasusnya di tabel bisa mengganti field gitu ya. Bisa merename field, bisa merename tipe data field kan gitu ya. Tapi depannya pasti klausulnya alter. Alter database, misalkan ini rename. Save. Kita lihat hasilnya. Error katanya karena lagi dipakai, jadi nggak boleh. Nah, kalau
muncul seperti itu, kita bisa nggak kalau langsung dari sini? Alter database toko, rename to Mart. Run. Error katanya, nggak bisa. Ini lagi aktif. Nah, ini bedanya kayak gini ya, ada beda. Ini nggak aktif, ini aktif. Biar nggak aktif gimana? Klik kanan disconnect database. Yes, disconnect. Sekarang toko lagi lagi disconnect nih, lagi nggak dipakai. Nah, sekarang kita alter database toko rename to Mart. Jalankan. Wah, nggak bisa juga. Toko properti. Nah, ini jalan tapi berarti kita ganti aja yang lain ya. Kasusnya misalkan skema aja lah, skema, alter skema apa? Public rename to online. Bisa nggak ya? Go. Berhasil. Kita lihat ini skemanya. Tuh, jadi online. Oke. Nah, berarti alter selain alter database, alter skema. Oke. Kemudian sama tabel pun begitu. Alter tabel. Misalkan yang mau kita rubah nih, tabelnya kan barang nih. Di barang itu tadi harga, tipe datanya integer. Oke. Sekarang saya mau ganti, kita mau ganti misalkan dari sini aja dulu. Definitionnya kita mau ganti jadi double atau money. Double aja misalkan ya. Seperti ini. Gimana SQL-nya? Alter tabel, nama tabelnya, terus alter lagi kolom. Nah, nggak bisa langsung alter kolom ya, harus alter tabel, alter kolom. Kolomnya harga, tipenya double precision. Atau double aja. Double precision lah ya. Kayak begini. Kita coba ya. Itu kalau di yes berubah. Ini belum berubah nih. Ini belum berubah nih. Integer ya. Sekarang sini. Tadi kan alter tabel. Nama tabelnya apa? Online skemanya. Nama tabelnya barang. Kemudian kita alter lagi. Alter kolom. Kolomnya namanya harga. Tipenya kita mau ganti jadi double precision. Gitu ya. Pakai S nggak? Oh, nggak. Precision. Jadi koma. Ini akan kita jalankan. Jalan. Berhasil. Kita refresh dulu. Lihat. Tuh, jadi double precision. Jadi alter itu untuk merubah. Alter tabel. Alter table. Nah, ini biasanya sekaligus alter kolom. Nah, begitu. Sekaligus alter kolom. Itu ya. Alter. Untuk truncat nanti kita pembahasan. Dia masuk DDL tapi nggak akan saya bahas dulu karena kita belum membahas data. Kita belum menyinggung data.
Kabelnya udah ada tapi belum diisi. Istilahnya wadahnya udah ada tetapi belum ada isinya. Oke. Nah, nanti ada deh tugasnya ya ini. Buat sesuai dengan pertama buat sesuai dengan contoh yang dipraktekkan sekarang. Apa nih? Buat ini ya, tadi buat database, buat skema sesuai yang dicontohkan ya. Database, skema, tabel, drop database, skema, tabel, alter database, skema, tabel, kolom. Tadi yang kita contohin di sini, ini nggak dicontohin skema tadi yang kita contohin ya. Rename to ya tadi ya. Rename to. Tabel juga bisa rename to. Di alter tabel rename to. Atau kolom. Alter tabel, alter kolom, rename to. Bisa juga begitu. Jadi gimana ya? Rename to ini sama kayak, jadi nggak bisa di dalamnya begini. Ya anggap aja lah ini sendiri lah ya gitu ya. Rename to. Tapi rename to nggak bisa berdiri sendiri ya, harus di alter ya, harus di alter. Harus di alter. Oh, kalau begitu jangan di sini. Di sini. Nah, database atau skema rename to, tabel bisa rename to, kolom bisa rename to. Tadi yang kita contohin. Jadi ini terkait DDL untuk praktikum kita pada kesempatan kali ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Jadi tugasnya adik-adik ini install PostgreSQL-nya, buat database atau apa ya? Ikuti contoh praktikum. Melakukan apa? DDL. Ngapain? Create, alter, drop. Create-nya bisa ini, pokoknya yang di atas inilah ya. Nah, silakan merujuk yang di atas. Contohnya ini. Oke, nanti videonya saya share. Ada yang mau ditanyakan? Diam aja nih. Kita coba tanya. Bapak izin bertanya. Ya. Saya udah download yang tadi PostgreSQL. Tapi pas saya mau buka PG adminnya nggak bisa siapa? Nah, tadi kan udah saya bilang. Muncul itu kan? Enggak, bukan muncul. Jadi saya klik nanti hilang si itunya. Si siapa namanya? Ininya kan? Gambarnya. Si Tapi gambar. nggak ada bahasan error, Pak. Kemungkinan sama itu kasusnya. Coba dibuka lagi. Udah dibuka beberapa kali? 4 kali, 5 kali. Masih gitu juga. Ya, tapi nggak ada bacaan error. Jadi buka keluar gitu, Pak. Oke. Jadi saya nanti install ulang untuk itu lagi mungkin, Pak. Syarah ya. Oke. Iya, Pak. Cobain dulu. Kalau nggak bisa, ya coba install ulang tadi. Kalau nggak bisa juga, coba pakai The Beaver. Pakai ini yang lain. Pakai RDBMS yang lain. Oke, Pak. Tapi tetap sama aja kan ya, Pak? Ya, mestinya sama. Nanti di sini connect dulu ke sini, kemudian
show all database kali gitu ya. Oke, ini masih masuk. Apalagi udah kayaknya finish. Nanti kalau lihat lagi ya di settingan itunya. Nah, ini Postgres. Nah, ini daftar database-nya sama seperti tadi kan? Oh iya Pak, benar. Nanti kalau mau nambah database ya bisa klik juga atau mana dia create tuh ya, create database tuh. Sama klik juga atau dari editornya kalau tadi namanya apa ini? Query tool. Kalau di The Beaver namanya SQL editor. Klik kanan SQL editor nanti muncul di sebelah sini. Ini. Nah, ini kamu yang menjadi persamaannya kan ini kan beda tool ya. Ini The Beaver, yang tadi PG admin, tapi makanya kenapa kita pelajari ininya SQL-nya karena kesamaannya itu di SQL-nya. Mau The Beaver, mau PG admin yang dijalankan itu create database apa gitu, create database smart tadi itu. Itu yang dijalankan sama-sama itu gitu. Makanya yang perlu ada dipelajari itu SQL-nya. Adapun ini mah cuma tools-nya aja, alatnya aja. Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Ya, oke. Nanti dicobain Terima aja. kasih ya, Pak. Kalau memang nggak bisa PG admin, silakan menggunakan The Beaver. Atau produk lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya. Ini contoh saja alternatif yang saya infokan ke adik-adik gitu aja ya. Ada lagi yang lain? Pertanyaan boleh. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Udah berapa lama nih? Ya. Mau nanya boleh? Ini kan tugas praktikum atau gimana Pak? Nanti dikumpulin atau gimana? Karena ini akan berkelanjutan, maka Adeda harus bikin gitu ya. Dikerjain biar maksudnya, tapi masalah pengumpulan nantilah. Walaupun saya nggak bilang dikumpulkan, Adeda kerjain gitu ya. Siapa? Dicobain. Satu lagi mau nanya Pak. Ya, boleh. Tadi kan yang alter table online titik barang. Nah, itu udah saya buat tapi doesn't not exist itu kenapa? Skemanya apa? Kamu skemanya online nggak? Iya, Atau public? online. Nah, Karena itu udah diganti tuh. boleh share screen biar kelihatan. Saya zoomnya pakai ini Pak. HP gitu. Ya, mestinya sih kesalahannya antara biasanya itu doesn't exist ya. Iya Pak. Yang nggak ditemukan itu, coba kamu ini skemanya kamu refresh dulu. Apakah benar itu skemanya online? Sudah? Benar. Sudah. Online. Ya. Terus untuk memastikan lagi, sebenarnya ini dia lagi aktif di database yang mana? Kalau saya misalkan ini kan skemanya online itu ada di toko, database toko. Ya. Di sininya tuh ketulis tuh toko. Benar nggak di database itu? Benar Pak. Benar. Benar. Terus kamu ketikannya alter apa? Alter table online. Online. Titik barang. Kamu mau ngerubah skema apa mau ngerubah tabel? Tabel. Nah, kalau mau ngerubah tabel berarti alter tabel. Alter tabel dong, bukan alter skema. Oh iya, Pak. Alter tabel, jadi harus sesuai. Alter itu untuk modifikasi, yang mau dimodifikasi apa? Database, skema, atau tabel. Gitu.
Nanti kalaupun tabel ada pertanyaan lagi, mau ngerubah apa? Kolom atau mau nge-rename aja, kan gitu tuh. Bisa dipahami? Bisa, Jalan bisa. nggak jadinya? Dan Udah benar. masih, Pak. Ini alter tabel, online barang gitu, Iya, alter kolom, alter kolom ya. harga, Ya udah, tipe, terus double precision. nah, jadi biru, harus biru. Benar Bener, tulisannya. iya. Terus barangnya benar. Ada Barang tabel, benar, tabel barang, benar. ada. Di refresh, harga, fieldnya benar. Bener, Pak. Habis itu kamu jalankan. Error. Masih, Pak. Ini nanti dibuat ulang lagi aja deh. Oke. Iya, Pak. Kalau enaknya sih saya bisa lihat. Jadi harus share screen. Iya, Kalau Pak, saya pakai kan HP tidak soalnya. kelihatan ya. Iya, Oke, nanti kamu coba eh, lihat ulang videonya dan diikuti tahapan. Mudah-mudahan terselesaikan. baik, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Yang lain masih ada? Oke. Vina Mariani hadir? Hadir, Pak. Mengikuti kan? Kenapa, Pak? Mengikuti Iya, kan? mengikuti. Iya, Pak. Oke. Lagi nginstal ininya. Tadi lama. Ya, tapi tadi penjelasannya dipahami. Insya Allah paham, Pak. Itu saja dulu ya dari saya untuk pekan ini. Nanti kita lanjutkan lagi insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya setelah UTS ya. Saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya N ya. Ya, Pak. Akhiri sesi ini. Izin pamit.